Oke anak-anak, semangat pagi. Kita pagi hari ini akan belajar tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Kita sekarang sudah masuk bab yang kedua ya. Oke anak-anak, sebelum masuk ke sistem pemerintahan materi hari ini, Burna akan menjelaskan tujuan pembelajaran di bab kedua. Yang pertama, anak-anak harus bisa mendeskripsikan sistem pemerintahan di berbagai negara. Dan yang kedua, menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. Dan yang ketiga, membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan negara lain. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mendeskripsikan sistem pemerintahan di berbagai negara. Oke anak-anak, yang pertama kita harus belajar tentang sistem pemerintahan. Apa itu sistem? Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema ya. Lalu pendapatnya Profesor Sumantri, dia berpendapat bahwa sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Sedangkan pendapatnya Gordon, dia mengatakan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Kesimpulannya apa? Jadi di sini bisa disimpulkan sistem itu suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian saling terkait satu sama lain ya. Oke, lalu kita ke pengertian pemerintah. Nah, ini di sini kata pemerintah secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu kubernau atau nahkoda kapal. Yang artinya dia menatap ke depan ya. Sementara itu, memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat dan negara. Nah, pemerintahan ini dibagi menjadi dua, ada pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti yang luas. Kalau pemerintahan dalam arti yang sempit artinya di sini pemerintahan yang berdaulat, yang merupakan badan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti yang sempit di sini ada lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden, dan ada para menteri. Kalau pemerintah dalam arti yang luas, di sini pemerintah yang berdaulat, yang merupakan gabungan seluruh badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara. Di sini ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Oke anak-anak, kita masih di sistem pemerintahan negara ya. Di sini sistem pemerintahan dalam arti yang sempit dipahami hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu yang relatif lama dan mencegah adanya perilaku radikal dari rakyat sendiri ya. Jadi kalau pemerintahan dalam arti yang luas, nah di sini tujuannya untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan kaum minoritas, menjaga pondasi pemerintahan serta menjaga pertahanan politik, pertahanan ekonomi, kesamaan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, di dalam sistem pemerintahan presidensial ini, sistem ini kekuasaannya ini dibagi atau dipisahkan secara tegas ke dalam tiga lembaga ya, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada beberapa unsur sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, di sini presiden dipilih oleh rakyat. Ya, jadi memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Sedangkan yang kedua, presiden dengan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap sehingga tidak dapat saling menjatuhkan. Kalau di Indonesia sendiri masa jabatannya 5 tahun ya, tidak terdapat status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Jadi tidak boleh tumpang tindih ya, kalau misalnya sudah dimasuk di dalam lembaga eksekutif ya tidak boleh masuk ke lembaga legislatif. Nah, berikutnya di dalam sistem pemerintahan presidensial digunakan oleh negara yang berbentuk republik ya, yang secara tegas memisahkan antara kekuasaan eksekutif terpisah dengan kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden beserta wakil dan kekuasaan legislatif berada di parlementer. Di sini ada DPR, MPR, DPD, itu ada di lembaga legislatif. Nah, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial seperti apa? Yang pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang ketiga, presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi dan menjatuhkan karena masing-masing bertanggung jawab kepada rakyat. Dan yang keempat, menteri diangkat oleh presiden dan tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang kelima, presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen ya. Nah, itu sistem presidensial ya. Yang kedua di sini sistem pemerintahan parlementer. Nah, pada sistem ini kabinet mempertanggungjawabkan segala tindakan kepada Badan Perwakilan Rakyat. Jadi setiap kabinet ini dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dari parlemen. Ya, parlemen di sini adalah lembaga legislatif. Nah, sistem pemerintahan parlemen merupakan sistem pemerintahan yang berada di parlemen. Dengan kata lain, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer ya anak-anak. Yang pertama, eksekutif dan legislatif mempunyai hubungan yang sangat erat. Eksekutif yang disusun oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Yang ketiga, kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja, bukan sebagai kepala pemerintahan. Dan yang keempat, terdapat mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen yang diwakili oleh Perdana Menteri, sehingga parlemen dapat membubarkan mosi tidak percaya tadi. Yang kelima, raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara dan tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil kabinet. Dan yang terakhir, jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara akan membubarkan parlemen. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada sistem pemerintahan semi-presidensial. Apa itu? Sistem pemerintahan semi-presidensial atau disebut dengan dual eksekutif merupakan gabungan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer ya. Jadi dalam sistem ini presiden dipilih oleh rakyat. Ya, jadi memiliki kekuasaan yang besar. Presiden menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan Perdana Menteri. Nah, dalam praktiknya sangat mungkin terjadi pembagian tugas ya. Misalnya di sini presiden mengelola urusan luar negeri, sedangkan Perdana Menteri mengurus persoalan dalam negeri. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara, sistem semi presidensial juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Oke anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran yang pertama. Jika anak-anak ada yang tidak tahu, kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Terima kasih buat perhatiannya. Tuhan memberkati.